Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang kemampuanku terbatas. Nah, manusia itu makhluk sempurna enggak? Enggak. Dia sempurna ya. Ya, manusia itu terbatas ya, punya kekurangan ya. Nah, maka melalui materi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyikapi keterbatasan kita atau kekurangan kita. Sebelum mulai belajar pada hari ini, baiknya kita mulai dengan doa pembuka. Ibu, minta Pinky. Ibu dan teman-teman semua, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena cinta serta kasih-Mu kepada kami. Karena Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau menyertai kami agar pembelajaran kami berjalan dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya mampu mengidentifikasi keterbatasan diri dan memahami cara menyikapi serta cara mengatasinya secara bertanggung jawab sehingga memiliki sikap menghargai kelemahan diri sendiri dan sesama. Nah, sebelumnya aku mau tanya, apakah setiap orang memiliki kekurangan atau keterbatasan? Iya. Ya, punya ya, pasti ya. Pasti. Ya. Lalu nomor 2, menurut kalian, apakah keterbatasan dapat menghalangi seseorang untuk sukses? Iya. Misalnya kayak cacat fisik. Tidak ya? Tidak. Karena kalau misalnya walaupun kita bisa niat, berlatih, tetap bisa sukses ya. Ya, usaha Bu. Ya. Oke, masih pakai pengantar. Tak seorang pun manusia sempurna. Tak seorang manusia pun hebat dalam segala hal. Setiap orang pasti mempunyai kekurangan atau keterbatasan. Tetapi tidak semua orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam dirinya hidup terpuruk. Sebaliknya, banyak yang bisa sukses melebihi orang lain yang normal. Sudah banyak bukti yang menunjukkan. Misalnya David Jacobs, ada yang tahu David Jacobs? Ya. Mungkin namanya kayak orang luar ya, tapi dia itu orang Indonesia sebenarnya. Dia adalah atlet tenis yang menjadi kebanggaan bangsa kita karena menang di kancah internasional. Dia itu adalah seorang atlet tenis meja yang memiliki keterbatasan fisik, namun tetap mampu meraih banyak prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Keberhasilannya terjadi karena ia mau berlatih dengan tekun, pantang menyerah, dan terus mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan kata lain, yang dibutuhkan adalah cara dan juga sikap kita dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada video, silahkan diperhatikan ya. Bagi sebagian orang, keterbatasan gerak dan fokusan sudah menghalangi proses panjang dalam perkembangan hidup. Namun saat ini, tak terlalu bagi David Jacobs, seorang atlet para tenis meja Indonesia, dengan semua prestasi yang diraih, David membuktikan ia mampu menjawab semua tantangan dengan kerja keras. Itu tangannya kaku yang kanan, tidak bisa digerakkan. Oh iya, atlet para tenis meja Indonesia. Kehidupan David Jacobs tidak bisa dilepaskan dengan olahraga satu ini. Hal pertama yang harus diperhatikan pada saat menyebut nama David Jacobs dan sepeda. Jadi antara dua nama ini sudah jadi satu ya, sudah ditunggu. Karena begitu kita sebut David, disitulah ada tenis meja. Karena seorang David itu siapapun yang membicarakan dia tidak akan melepaskan dari meja. Yang merupakan bagian hidup dari dia. Hal ini tak lepas dari untaian prestasi David selama berkecimpung sebagai atlet nasional Paralimpik Komite Indonesia.
wadah bagi para atlet penyandang disabilitas. Ragam prestasi dan kejuaraan internasional multi event Asia, ASEAN hingga Paralimpik pernah dirasakan pria 40 tahun. Medali perunggu dan cabur para tenis meja kelas tunggal putra di London 2012 memiliki makna penting bagi prestasi olahraga Indonesia di ajang Paralimpik. David adalah pelepas dahaga medali Indonesia di ajang itu setelah 20 tahun nyaris tanpa prestasi. Prestasi yang sama kembali diukir di Tokyo 2020. Jauh sebelum merasakan puncak karirnya saat ini, perjuangan David Jacob karir di olahraga tenis meja tergolong sulit, khususnya saat ia harus menerima kondisi fisik yang berbeda dengan lawan-lawannya di masa lalu. Ya, jadi dari lahir kalau ibu saya cerita sih, waktu saya agak berat badannya agak ini ya, mungkin agak besar, terus mungkin zaman dulu kan masih alatnya belum terlalu ini canggih lah, terus kayak dipaksa gitu, terus kena saraf tangan kanan saya. Sebelum dikenal sebagai atlet NPC Indonesia, David pernah berkarir. Ibu ulas sedikit aja ya. Jadi David Michael Jacob adalah legenda atlet para tenis meja Indonesia yang sangat berprestasi. Beliau lahir di Ujung Pandang pada 21 Juni 1977 dan wafat pada 28 April 2023 di Jakarta. David Jacob lahir dengan kondisi tangan kanan yang tidak tumbuh sempurna dan kaku, namun hal itu tidak pernah menghentikannya untuk mencintai tenis meja sejak usia 10 tahun. Di awal karirnya, ia membuktikan kemampuannya dengan bersaing di level nasional melawan atlet non-disabilitas. Bahkan sempat menjadi bagian dari tim nasional Indonesia untuk ajang SEA Games. Puncak prestasinya bersinar saat ia berhasil meraih medali perunggu pada Paralimpiade London 2012 dan Tokyo 2020. Ia tidak hanya dikenal karena kemampuannya di meja pingpong, tetapi juga karena dedikasinya sebagai pelatih dan ketua NPCI National Paralympic Committee Indonesia DKI Jakarta yang memperjuangkan hak atlet disabilitas lainnya. Ia tidak menjadikan keterbatasannya sebagai alasan untuk menyerah. Dengan semangat, disiplin, kerja keras, David terus berlatih untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Kegigihannya menunjukkan bahwa keterbatasan fisik hanyalah sebuah keadaan, bukan penghalang untuk meraih prestasi tinggi. Nah, dari video tadi ada pertanyaan. Perasaan apa yang muncul dalam diri kalian ketika mendengarkan dan melihat kisah David Jacob? Bangga ya? Bangga, Bu. Ya. Lalu, bagaimana David Jacob mengatasi keterbatasan dirinya? Berusaha tanpa menyerah. Ya, bekerja keras, berlatih ya. Pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah tersebut? Ada yang menjawab? Berusaha terus untuk mencapai cita-cita tanpa mengenal keterbatasan. Ya, Jangan dulu berusaha. ya. Selanjutnya, keterbatasan manusia dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Jadi keterbatasan itu menghambat manusia untuk berkembang. Keterbatasan ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya menetap. Contoh keterbatasan yang sifatnya tetap ialah kematian. Kematian itu pasti ya. Ya, orang akan mati ya. Semua manusia terbatas kemampuannya untuk mempertahankan hidup. Manusia tidak selamanya muda, akan tua, bisa sakit, dan pasti akan mati. Walaupun waktunya bisa berbeda satu terhadap yang lain. Keterbatasan manusia dapat berupa keterbatasan fisik jasmania, contohnya misalnya badan pendek, cacat tadi, lumpuh, obesitas dan sebagainya. Keterbatasan psikis misalnya pemalu, kurang terbuka terhadap orang lain, kurang berani mencoba, kurang percaya diri, cepat putus asa dan sebagainya. Lalu keterbatasan dalam hal kemampuan, misalnya kurang cerdas dalam menguasai pelajaran, misalnya mampu atau kemampuannya
misalnya di kimia, tetapi dia punya kelemahannya di matematika. Lalu gagal berulang kali walaupun sudah sering mencoba atau berlatih. Keterbatasan penunjang yaitu kemampuan ekonomi orang tua yang kurang, tidak memiliki peralatan atau fasilitas dan sebagainya. Apa yang dipandang seseorang sebagai keterbatasan belum tentu dipandang sebagai keterbatasan bagi orang lain. Jadi tadi keterbatasan ada fisik, lalu psikis, kemampuan dan juga ekonomi. Nah, selanjutnya apa manfaat dari mengetahui keterbatasan diri? Yang pertama, manfaat mengetahui keterbatasan diri atau kekurangan yaitu membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, yaitu sadar bahwa diriku bukan makhluk yang sempurna. Yang kedua, membuat diri kita menyadari sikap kita terhadap orang lain. Kita tidak akan mudah marah jika dikatakan marah, jika kita sadar bahwa kita memang cenderung pemarah, jadi kita menyadari sikap kita terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, membuat kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki atau dilatih. Kalau kita pemalu misalnya, justru jangan menjauh dari orang lain, melainkan harus aktif bergaul dan mendekati orang lain. Nah, kemudian ini ada sikap positif dan negatif dalam menyikapi keterbatasan diri. Yang pertama yaitu sikap negatif terhadap keterbatasan diri yaitu menutupi kekurangan dan bertindak munafik. Misalnya sebenarnya dari keluarga yang miskin tapi berpura-pura, misalnya di sekolah pura-pura jadi orang kaya, tidak usah ditutupi ya. Lalu juga minder dan mengurung diri karena merasa diri paling hina, paling sial di dunia ini, misalnya begitu. Lalu menyalahkan Tuhan, itu justru malah berdosa ya. Menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil ya. Lalu selanjutnya sikap positif terhadap keterbatasan diri yaitu ada menerima dan menyadari tanpa harus ditutup-tutupi. Yang kedua, mengembangkan kelebihan yang dimiliki. Kita fokus pada kelebihan kita ya. Jadi tidak perlu memikirkan misalnya sudah gagal terus mencoba untuk memperbaiki kekurangan. Kita fokus saja untuk mengembangkan kelebihan kita. Lalu yang ketiga, menjadikan kelemahan sebagai kekuatan. Maksudnya apa ya ini? Ada bisa jelasin? Menjadikan kelemahan sebagai kekuatan. Kelemahan diri. Misalnya kita mempunyai kelemahan di dalam kemampuannya itu belajar, tetapi itu bukan menjadi masalah, Bu. Harusnya kita semakin tekun. Karena hal itu kita harus semakin berusaha biar tercapai cita-cita kita. Betul. Nah, selanjutnya ada bacaan kitab suci dari Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Ibu minta untuk yang gelap dibacakan cewek, yang ganjil dibacakan cowok. 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi dan pengibar bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku.
Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menatap. Dari bacaan ini tadi kekurangan Yeremia apa? Aku tidak pandai berbicara. Ya, tidak pandai berbicara, tapi Tuhan mengatakan aku hanya Menyertai engkau. Ya. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Silahkan mendiskusikan pertanyaan berikut dalam kelompoknya. Satu kelompok menjawab satu saja. Iya, Bu. Nanti perwakilan kelompok maju satu saja. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Sudah? Udah istirahat. Sudah Bu. Ya sudah, silakan maju. Oh, cakep Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia? Keterbatasan Yeremia itu tidak pandai berbicara, Bu. Ya. Kemudian juga menyertai engkau dan melepaskan engkau. Ya, terima kasih. Yeay. Lanjut. Ayo, Sel. Lanjut. Oke, itu yang pertama, keterbatasan yang dimiliki oleh Yeremia, tidak pandai berbicara. Kemudian yang kedua, sebutkan keterbatasan dalam diri kalian, tidak fokus dalam belajar. Cara mengatasinya, belajar lebih rajin dan menyingkirkan sesuatu yang membuat kita teralihkan dalam belajar, Bu. Ya. Yeay. Terima kasih.
Badan gemuk setuju, tidak setuju. Yang ketiga, Yang setuju mana aja? Setuju? setuju ini badan gemuk. Emang gemuk? Tidak setuju. Terus tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Alasannya apa? Kalau yang setuju Dalam badan yang belum tentu sehat. Terus wajah kurang menarik, tidak setuju karena itu tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Hanya satu yang setuju. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak, setiap manusia itu memiliki kemampuan sekaligus keterbatasan dalam dirinya. Tidak ada seorang pun yang sempurna dan hebat dalam segala hal. Keterbatasan dapat berupa fisik, sifat, kemampuan belajar, maupun keadaan ekonomi. Namun, keterbatasan bukan alasan untuk merasa rendah diri, malu atau menyerah dalam hidup. Dalam bacaan Yeremia tadi, Yeremia merasa dirinya masih muda dan tidak pandai berbicara. Ia merasa tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Namun, Tuhan tetap memanggil Yeremia dan berjanji akan selalu menyertainya. Melalui bacaan tersebut, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap orang dengan mereka masing-masing. Yang terpenting bukanlah besar kecilnya keterbatasan kita, tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Jika kita mau berusaha, percaya diri, dan mengandalkan Tuhan, maka kita dapat berkembang menjadi yang lebih baik. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, mari kita merefleksikan. Yang pertama, apakah saya menyadari bahwa saya tidak sempurna dan memiliki keterbatasan? Menyadari ya, menyadari. Yang kedua, seperti kisah Yeremia, apakah saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan menolong saya meskipun saya memiliki keterbatasan? Percaya tidak? Ini kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu setiap orang memiliki keterbatasan, tetapi juga mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan. Keterbatasan bisa berupa fisik, sifat, kemampuan, atau keadaan hidup. Menyadari keterbatasan membantu kita mengenal diri sendiri dan mendorong kita untuk terus belajar menjadi lebih baik. Sikap yang benar terhadap keterbatasan adalah menerima diri, tidak minder, mengembangkan kelebihan, serta berusaha mengatasi kelemahan. Dengan semangat, usaha, dan pertolongan Tuhan, keterbatasan bukan penghalang untuk meraih cita-cita dan keberhasilan. Selanjutnya ini ada tugas ya, nanti dikerjakan di rumah ya. Ya Bu. Kerjain share itu. Oke Bu. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ini sama Pak. Tekik lidahnya. Sikap Mika. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah menyertai untuk pelajaran kita ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita dan nanti kita akan lanjutkan kita dan beristirahat. Amin. Kami serahkan saya ini dalam tangan kasih-Mu, di Kristus dengan nama kami. Amin.